Menantu Super. Bab 4471-4480. Bab 4471 Prajurit Lapis Baja. Tanpa menunggu reaksi apapun dari sekelompok orang, dia dengan lembut mendorong Scar dan yang lainnya menjauh, lalu berjalan menuju sudut kuil. Di pojok, ada rak buku besar berdiri di sana. Saat Su Yingxia berjalan mendekat, Scar dan yang lainnya dengan cepat mempelajari rak buku. Namun rak buku terlihat normal dan sepertinya tidak ada masalah sama sekali. Scar, mintalah beberapa saudara lagi untuk datang dan membantu. Pasti ada yang salah dengan rak buku ini. Kata-kata Su Yingxia hampir sepenuhnya bertentangan dengan dugaan Scar. Nyonya, saya dengan leluasa mengatakan bahwa rak buku ini, itu. Sepertinya tidak ada yang salah dengan itu. Kedua sisinya berlubang, dan meskipun ada mekanisme apapun, seringkali sulit untuk memasukkannya ke dalamnya. Yang satu terlalu rumit, dan yang lainnya tidak cukup disembunyikan. Tapi sikap Su Yingxia cukup tegas, periksa baik-baik untuk saya, pasti ada yang salah di sini. Melihatnya seperti ini, Scar tidak bisa berkata banyak, jadi dia hanya bisa melambaikan tangannya dan menyuruh saudara-saudaranya untuk mengikuti instruksi wanita itu. Geng itu segera mencari-cari dan memeriksa rak buku. Scar sedikit malu dan berdiri di sana dengan bingung. Bagaimanapun, dia menganggap itu adalah usaha yang sia-sia. Biasanya, selama Nyonya mau, dia selalu bisa menemaninya bermain-main. Tapi hari ini berbeda, pemimpin aliansi dikelilingi oleh ribuan tentara di luar, dan dia tidak sabar untuk terbang untuk membantu sekarang. Kaca. Namun saat ini, tiba-tiba terdengar suara di rak buku. Kemudian, sebelum ada yang bisa bereaksi, suara gemuruh perlahan terdengar dari sudut lain. Wajah Scar yang agak tidak sabar tiba-tiba menghapus semua ekspresi, hanya menyisakan ekspresi kaget dan tidak percaya. Faktanya, bukan hanya dia, tetapi saudara-saudara yang bertanggung jawab atas penggeledahan juga terkejut dan tidak percaya bahwa mereka sebenarnya telah membuka mekanisme tertentu secara tidak sengaja. Mata Su Yingxia juga berbinar, tetapi dibandingkan dengan mata mereka, matanya lebih acuh tak acuh dan alami. Dia tahu bahwa ini tidak sesederhana kelihatannya. Nyonya, ini. Scar memandang Su Yingxia, tidak mengerti mengapa dia bisa yakin ada jalan atau mekanisme rahasia lain di sini. Su Yingxia memandangi debu di tanah, mereka memberitahuku. Mereka. Tapi tidak ada jejak kaki di tanah, Scar bertanya dengan bingung. Su Yingxia mengangguk, sebenarnya, pada awalnya saya juga terkejut mengapa tidak ada jejak kaki di sini. Tetapi jika Anda memikirkan pria berbaju hitam itu dengan hati-hati, sepertinya itu masuk akal. Ketika orang-orang berbaju hitam itu menyerang Han San Qian, terlihat jelas bahwa mereka benar-benar berbeda dari orang biasa. Terkadang mereka adalah manusia, dan terkadang mereka berubah menjadi gelombang hitam. Su Yingxia juga tiba-tiba berpikir dalam situasi ini. Karena tindakan mereka sangat aneh, apakah aspek lain juga tidak normal? Secara kebetulan, ketika Su Yingxia mendongak, dia tiba-tiba menemukan bahwa ketebalan debu di tanah tampak berbeda. Terlihat jelas bahwa debu di kedua sisi lorong jauh lebih tebal, sedangkan debu di tengah jauh lebih tipis. Saat menyebar ke seluruh penjuru, Su Yingxia dengan cepat menemukan rak buku di sudut. Hampir sama dengan bagian tengahnya, debunya sangat tipis. Oleh karena itu, Su Yingxia memiliki gagasan dan kegigihan yang berbeda. Untungnya, kegigihan tersebut membuahkan hasil, dan setelah mereka melakukan eksplorasi, mekanismenya pun ditemukan. Semua orang dengan cepat melihat ke arah suara gemuruh. Benar saja, di tempat yang sangat tersembunyi, sebuah kompartemen rahasia perlahan terbuka. Sejujurnya, jika saat ini tidak muncul dengan sendirinya, jika kita hanya mengandalkan tenaga untuk mencarinya, kita mungkin tidak akan dapat menemukannya meskipun kita menemukannya. Padahal lokasinya sangat tersembunyi sehingga sulit ditemukan. Su Yingxia bahkan tidak memiliki keraguan sedikit pun bahwa Han San Qian mungkin tidak dapat menemukannya bahkan jika dia membuka teknik mata langit. Nyonya, saya minta maaf atas kecerobohan saya, Scar menundukkan kepalanya dengan sikap saleh. Sekarang bukan waktunya meminta maaf, ayo cepat marah. Su Yingxia selesai berbicara dan bergegas menuju pintu masuk bersama sekelompok orang. Bab 4472 Kota Bawah Tanah. Sekelompok orang dengan cepat melewati pintu masuk dan langsung masuk. Pertama ada jalan kecil yang dalam, sangat sempit, kira-kira selebar seseorang, bekas luka, memakai baju besi, masuk, dan itu hampir seperti ular piton memasuki gua belut, melewati sungai dan laut sepanjang jalan, dan jatuh batu. Menabrak dinding gua. Namun, meski tampilan ini agak lucu, setidaknya Su Yingxia dan orang lain di belakangnya bergerak lebih lancar, lagi pula. Jalannya lebih lebar.
Su Yingxia akhirnya mengerti apa artinya berada di suatu tempat, ketika lebih banyak orang berjalan di atasnya, itu menjadi sebuah jalan. Untuk orang seperti Scar, tidak perlu terlalu banyak, jika dia berjalan sekali atau dua kali, itu sudah cukup untuk membuat jalan. Setelah berjalan sekitar 20 meter di sepanjang jalan ini, semuanya tiba-tiba berhenti lagi. Sebuah gerbang batu setinggi sekitar 2 meter menghalangi jalan. Pintu batu itu tidak terlalu lebar, juga tidak terlalu tinggi, tetapi ketika Anda mengetuknya dengan keras, pada dasarnya Anda dapat mengetahui dari gaungnya bahwa pintu batu itu setidaknya tebalnya beberapa puluh sentimeter. Nyonya, apa yang harus saya lakukan jika diblokir? Bagaimana kalau saya hilangkan saja? Tanya Scar. Su Yingxia melihat sekeliling. Sepertinya tidak ada mekanisme yang bisa membuka pintu, tapi ada beberapa pola aneh di tengah pintu batu itu. Dia terbang langsung melewati Scar dari atas lorong sempit dan tiba di depan pintu. Setelah mengamati dengan cermat, Su Yingxia tersenyum lembut. Segera setelah itu, jari-jarinya dengan lembut digenggam pada pintu masuk yang dapat digerakkan di suatu tempat di tengah pola, dan tangannya terus-menerus menggesek. Setelah itu, bersamaan dengan suara kemacetan, seluruh pintu batu segera berhenti mengeluarkan semua suara. Ledakan. Setelah jeda beberapa detik, terdengar suara yang membosankan. Segera setelah itu, lingkungan sekitar simen tiba-tiba mengendur, dan simen perlahan-lahan jatuh. Dibuka. Seru Scar, lalu memandang Su Yingxia dengan kagum, Nyonya, apakah Anda terlalu hebat? Su Yingxia tersenyum lembut, ini hanya keterampilan kecil. Kamu selalu bisa belajar sesuatu dengan tetap bersama Han Sanqian. Jangan iri padaku. Saat kamu tinggal bersamanya untuk waktu yang lama, kamu akan melakukan hal yang sama. Begitu kata-kata itu keluar, Su Yingxia sudah masuk lebih dulu. Scar menantikan hari di masa depan di mana dia akan menjadi seperti Su Yingxia, yang mampu melakukan serangan sipil dan militer. Ketika dia melihat Su Yingxia masuk, demi keselamatannya, dia harus segera mengikutinya. Setelah masuk melalui gerbang batu, Su Yingxia hanya berjalan maju sekitar 3 meter sebelum tiba-tiba berhenti. Tidak ada jalan di depan, dan di bawah kaki kami ada jurang yang tingginya hampir 100 kaki. Dan di dalam jurang, lapisan-lapisan rumah menjulang dari tanah, dan cahaya hangat menyebar ke seluruh kota. Melihatnya, ribuan rumah terang benderang. Di bawah keagungan, itu tampak seperti kota naga bawah tanah. Scar, yang mengikuti dari belakang, juga berdiri tegak. Melihat pemandangan di depannya, matanya melebar sejenak. Dia hampir tidak bisa mempercayai matanya, dan bahkan lebih sulit lagi untuk mempercayai bahwa ada kota bawah tanah yang tersembunyi di bawah kastil iblis ini. Tahukah Anda, mereka sendiri telah tinggal di ruang bawah tanah selama bertahun-tahun untuk menghindari perang. Dan di antara ruang bawah tanah itu, ada yang dalam, bahkan beberapa meter. Namun dalam lingkungan seperti itu, ada dunia super di bawah tanah, yang menumbangkan semua imajinasinya. Segera setelah itu, para prajurit yang mengikuti mulai tercengang satu persatu seperti mereka berdua. Setelah sekian lama, Scar akhirnya pulih dari keterkejutannya. Dia bergumam, ada kota besar di kastil iblis surgawi kita. Bagaimana ini bisa terjadi? Besar sekali, kenapa kita tidak menyadarinya sama sekali? Ya, kapan diperbaiki, dan kapan digunakan? Dan mengapa tidak ada di antara kami di kastil Tianmo yang memperhatikan pergerakan di kota? Sekelompok orang sangat bingung. Su Yingxia juga merasa sedikit tidak percaya. Bagaimanapun, kota di dalam kota seperti ini sangat menakutkan dan besar. Bahkan dia merasa sangat sulit untuk mempercayainya. Apalagi untuk kota bawah tanah sebesar itu, damai dan penuh lampu, jadi. Berapa banyak orang yang dibutuhkan? Apakah orang-orang di atas benar-benar tidak menyadarinya sama sekali? Dari mana asalnya? Siapa itu lagi? Nyonya, ayo turun dan melihat. Scar tidak bisa menahan rasa penasarannya dan menyarankan saat ini. Su Yingxia mengangguk, mungkin saja orang-orang berbaju hitam itu menjaga tempat ini. Jadi, hati-hati. Semua orang mengangguk, dan kemudian, kelompok mereka dengan cepat bergerak menuju kota bawah tanah. Bab 4473 Kota Naga. Di sepanjang sisi tebing, semua orang turun perlahan. Setelah sekitar 10 menit, mereka akhirnya menaiki tangga terakhir dan mencapai lantai dasar. Su Yingxia tidak segera pergi ke kota, tetapi berjongkok, mengambil tanah dengan lembut, meremasnya dengan lembut di tangannya, dan mengamati. Han Sanqian tidak ada di sisinya, dan dia berada dalam lingkungan yang aneh. Tentu saja, pilihan terbaik adalah mencoba dan mempelajari apa yang akan dilakukan Han Sanqian jika dia ada di sini. Dia percaya bahwa Han Sanqian akan melakukan apa yang dia lakukan sekarang. Nyonya, apa masalahnya? Tanya Scar.
Su Yingxia sedikit mengernyit melihat tanah yang tertabrak, ini masih sangat baru. Sepertinya tidak butuh waktu lama untuk membangunnya. Saya memperkirakan kastil bawah tanah dibangun tidak lebih dari setahun yang lalu. Kurang dari setahun. Scar sedikit bingung dan bingung. Ini tidak mungkin. Dalam 6 bulan terakhir, kastil Tianmo tidak stabil. Dengan Scar dan yang lainnya lebih memperhatikan kota itu sendiri, bukankah mereka tahu bahwa mereka harus menyelesaikan pembangunannya dalam jangka waktu ini? Tetapi orang bisa berbohong, tapi bukti fisik tidak bisa, kata Su Yingxia tegas dengan suara dingin. Faktanya waktu yang ditunjukkan oleh Ramet Earth memang berada dalam kisaran tersebut. Su Yingxia harus menghela nafas, ini benar-benar mengejutkan, tetapi ini adalah fakta yang sangat kuat. Scar menyentuh kepalanya dan melirik ke arah saudara-saudara lainnya. Melihat saudara-saudara yang lain juga benar-benar bingung, dia menatap Su Yingxia dengan penuh semangat, saya benar-benar tidak tahu. Bagaimana kalau kita pergi ke kota? Su Yingxia mengangguk, setelah memasuki kota, Anda harus lebih berhati-hati dan tindakan Anda harus sangat dirahasiakan. Jika sejumlah besar pria berbaju hitam benar-benar pergi dari sini, itu berarti pasti ada sesuatu di kota yang perlu mereka lindungi. Namun di sisi lain, dengan sesuatu yang begitu penting, meski lawan terpaksa membutuhkan dukungan, seringkali beberapa pemain terbaik akan dibiarkan menjaganya. Maka dari itu kita juga tidak boleh gegabah di sini. Sekelompok orang mengangguk kali ini, Su Yingxia sengaja meninggalkan Scar di luar kota untuk mendapatkan dukungan. Tidak ada alasan lain. Orang ini mengenakan baju zirah, dan betapapun hati-hatinya dia akan selalu mengeluarkan suara keras. Di sisi lain, ada titik kuat di luar kota sebagai support, sehingga taktiknya lebih fleksibel. Demi keselamatan Su Yingxia, Scar mengirim 2 orangnya yang cakap, Azuo dan Ayu, ke sana. Meski namanya terlalu kekanak-kanakan, namun lebih mudah diingat. Sekelompok orang meraba-raba dalam kegelapan dan segera memasuki kota. Di kota, semua rumah terbuat dari Ramet Earth yang dibuat dari gambar-gambar kuning kemudian dibentuk menjadi satu struktur yang terpadu. Walaupun sederhana dan strukturnya tidak terlalu rumit, namun dibuat dengan baik, sehingga hanya dengan melihatnya saja sudah terlihat sangat kokoh. Yang penting bagian utama rumahnya sangat megah dan megah. Meski banyak di antaranya yang hanya berupa bangunan tempat tinggal, namun tetap terlihat seperti tempat tinggal orang-orang kaya dari suatu tempat. Sial, orang bilang bagian atas lebih baik daripada bagian bawah, tapi kenapa kastil Tianmo tidak melakukan hal itu? Siapa bilang itu tidak benar? Rumah manapun di sini setara dengan orang kaya kecil di negeri kita. Sial, apa maksudnya ini? Ah Zuo dan Ah Yu memperhatikan dan mengeluh sambil berjalan. Su Yingxia juga mengerutkan keningnya. Kota bawah tanah di sini memang agak mewah dan tidak biasa. Nyonya, lihat ke sana, Zuo tiba-tiba mengingatkan. Melihat ke arah Zuo, dia melihat patung batu berdiri di tengah kota. Ukiran patung batu tersebut sangat megah, seperti naga liar yang setengah terbang, namun tidak bisa dibilang seperti naga. Kakinya agak mirip kura-kura. Itu juga ditutupi dengan seikat sayap. Sedangkan untuk kepala naga memiliki potensi otak harimau. Sepertinya 4 binatang besar bergabung menjadi satu monster, tapi sepertinya tidak, dan selalu ada perasaan yang sangat aneh. Su Yingxia menganggap benda itu sangat kuat dan jahat. Nyonya, benda itu terlihat seperti patung batu, tapi sangat jahat. Apakah menurutmu juga begitu? Su Yingxia memandang Ah Zuo dan Ah Yu. Keduanya mengangguk berulang kali. Tampaknya tidak sesederhana intuisi saya sendiri. Su Yingxia buru-buru melambaikan tangannya, memberi isyarat kepada semua orang untuk menyebar dan kemudian menyebar mengelilingi mereka. Tapi saat semua orang gemetar, mata naga aneh itu tiba-tiba berbinar. Segera setelah itu, tiba-tiba terdengar teriakan. Kota naga, siapapun yang masuk akan mati. Bab 4474 Naga Batu. Wow! Dalam sekejap, Su Yingxia dan yang lainnya merasa seolah-olah sedang menghadapi musuh yang tangguh. Mereka segera menghunus pedang dan waspada terhadap lingkungan sekitar. Panggilan. Terdengar desahan pelan, dan segera, gelombang angin yang sangat kencang melonjak kencang dari pintu keluar. Penonton hampir tidak punya banyak waktu untuk bereaksi, bahkan ada yang langsung tertiup angin beberapa langkah. Dalam kepanikan, mereka harus segera mengambil semua yang mereka bisa. Su Yingxia juga buru-buru menggunakan keberuntungannya untuk membuat penghalang yang secara paksa menahan serangan angin dan ombak. Tak lama kemudian, angin berhenti. Namun kerugian yang diderita Su Yingxia dan lainnya tidak sedikit. 2 orang hilang dan 7 atau 8 orang mengalami luka ringan. Dan ini hanya hidangan pembuka. Hati-hati, perintah Su Yingxia. Detik berikutnya, dia menghunus pedang panjang di tangannya dan memukulnya dengan telapak tangan. Sikat.
Pedang panjang itu seperti misil, menyerang monster naga secara langsung. Ledakan. Terjadi ledakan besar, tetapi setelah asapnya hilang, patung batu naga aneh itu masih berdiri utuh di sana. Meskipun Su Yingxia bukanlah monster seperti Han San Qian, dia setidaknya bisa dianggap sebagai seseorang yang telah masuk ke dalam jajaran master top di bawah bimbingan Tian Ziqiongqi. Ledakan gabungan yang diciptakan oleh Bahuang Tiansuli dan Ziqing hari itu bahkan lebih mengesankan. Dari segi kekuatan serangannya saja, Su Yingxia bahkan mampu bersaing dengan Han San Qian sebelumnya. Namun ada orang yang menyerang dengan sangat keras hingga mengenai kepala lawannya dan tidak terluka sama sekali. Ada yang salah dengan patung batu ini, bisik Zuo. Bukan hanya ada sesuatu yang salah, itu juga salah. Anak-anak bodoh, membobol kota naga secara pribadi sudah merupakan kejahatan besar. Sekarang, kamu berani menyerangku secara diam-diam. Tahukah kamu konsekuensinya? Hancur menjadi abu. Su Yingxia mengabaikannya sama sekali dan menyerang dengan telapak tangan lainnya. Ledakan. Hampir segera setelah dia selesai berbicara, ledakan lain meledak tepat di mata kirinya. Tidak ada bahaya yang nyata, tetapi bagi naga aneh itu, ini hanyalah sebuah provokasi martabat. Aku akan membunuhmu semut. Dengan raungan marah, nyala api yang sangat tebal menyembur keluar dari mulut monster itu. Naga api itu pada awalnya lurus, tetapi saat Su Yingxia bergerak, dia juga bergerak dengan cepat. Pada akhirnya, itu benar-benar seperti naga hidup, mengejar Su Yingxia. Pergi dan bantu nyonya. Ah Yu berteriak, dan segera memimpin 12 orang di timnya untuk menyerang naga aneh itu. Di saat yang sama, Ah Zuo tidak terlalu peduli, dia membentuk serangan menjepit dengan Ah Yu dari sisi lain dan juga menyerang dengan keras. Tiba-tiba, patung batu naga aneh itu menyala terang dan meledak satu demi satu. Meskipun perbedaan kekuatan antara kedua belah pihak tidak sedikit dibandingkan dengan Su Yingxia, gigitan binatang buas itu menyakitkan, namun gigitan semut juga sama menyebalkannya. Brengsek. Naga aneh itu mengumpat dengan marah, dan kaki yang membatu itu tiba-tiba terangkat tanpa alasan yang jelas, lalu turun dengan keras. Ledakan. Dalam sekejap, tanah berguncang. Belum lagi 24 orang dari Azuo dan Ayu, rumah-rumah yang datang di sepanjang jalan juga runtuh karena getaran tanah, dan celah besar langsung terbuka di dalam tanah. 24 orang terjatuh seperti bola bowling. Bersama orang lain, ada orang lain yang tidak punya waktu untuk mengambil tindakan. Di luar kota, Scar dan kelompoknya, yang baru saja menetap untuk menyembunyikan sosok mereka, juga sedikit tersandung sambil gemetar. Scar buru-buru berdiri dan melihat ke dalam kota. Dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berkata dengan cemas, astaga, apa yang terjadi? Mungkinkah terjadi sesuatu pada nyonya dan yang lainnya dan mereka dihukum? Jika ketahuan, musuh pasti akan langsung menyerang, artinya nyonya akan dalam bahaya. Ketika dia memikirkan hal ini, Scar tidak bisa duduk diam. Dia akan mengamuk di tempat. Anak buahnya buru-buru menangkapnya, Komandan, jangan impulsif, jangan impulsif. Sebelum dia pergi, nyonya meminta kami menunggu dengan sabar di luar. Tanpa isyaratnya, jangan bertindak gegabah. Sudah berapa lama? Apa yang masih kamu tunggu di sini? Jika nyonya mengalami hal buruk, apa yang akan saya lakukan untuk menghadapi pemimpin aliansi? Jika saatnya tiba, daripada mati karena malu, lebih baik aku menebasnya sekarang. Apakah ada saudara yang tidak takut mati? Begitu dia berteriak, banyak saudara yang langsung merespon. Bawahannya melihatnya di mata mereka dan merasa cemas di dalam hati mereka, tapi dia juga mengetahui kepribadian Scar dan tahu bahwa mencoba membujuknya sama saja dengan angan-angan. Namun, pada saat ini, semburan cahaya merah datang langsung dari langit, dan ketika semua orang terpantul merah, ledakan besar juga melanda. Bab 4475 apakah dia benar-benar tak terkalahkan? Ledakan. Dibandingkan gempa terakhir, kali ini lebih menyeluruh dan langsung. Bahkan dinding luar penjara bawah tanah yang sangat kokoh mulai mengeluarkan debu dan batu bata saat ini. Scar, yang awalnya ingin menyerang, benar-benar dipermalukan oleh serangan ini, dan momentumnya tiba-tiba kehilangan sebagian besar momentumnya. Melihat hal tersebut, bawahannya segera memanfaatkan kesempatan tersebut dan berkata, Komandan, jika Anda bersikeras untuk naik, bagaimana kalau menyerahkan saudara-saudara yang lain kepada saya dan Anda serta sepasang anak buah Anda untuk membantu istri saya secepatnya? Tentu saja dia bisa mempercayai kakaknya, dan setelah sedikit tenang, Scar tahu bahwa perkataan kakaknya masuk akal. Jika Anda mencabut semua bantuan luar negeri, apa yang akan Anda lakukan jika Anda benar-benar membutuhkan bantuan mereka? Entah itu pemimpin atau istri, IQ mereka jelas jauh lebih tinggi daripada saya, jadi saya tidak boleh membuat terlalu banyak keputusan sendiri. Memikirkan hal ini,
Scar mengangguk dan menatap ke-11 bersaudara yang mengikutinya. Saudaraku, ikuti aku. Begitu dia selesai berbicara, Scar memimpin orang-orang langsung ke kota. Pada saat ini, Su Yingxia di kota sedang berlutut dengan satu kaki, tangan kanannya sedikit ditopang di tanah, dan bekas darah di sudut mulutnya terlihat jelas. Namun, tidak ada rasa takut di matanya, dia hanya menatap kosong ke arah naga batu aneh itu. Ledakan besar tadi disebabkan oleh serangan backhand Su Yingxia terhadap naga api untuk menyingkirkan kejarannya. Namun setelah konfrontasi tersebut, Su Yingxia tahu bahwa dia telah menderita kerugian tersembunyi. Kekuatan itu terlalu kuat, dan ketika dia belum sepenuhnya siap, dia jelas bermimpi untuk melawan. Semut, kamu cukup beruntung, naga aneh itu mencibir pelan. Su Yingxia mengertakkan gigi dan berkata, kamu punya kesempatan. Saya akan senang melihatnya, tapi saya khawatir Anda tidak akan memiliki kesempatan itu. Begitu dia selesai berbicara, dia berteriak keras, dan naga api lainnya bergegas menuju Su Yingxia. Su Yingxia mengerutkan kening. Dia sudah menderita kerugian dalam masalah ini sekali. Kali ini, jelas tidak mungkin dia jatuh lagi di tempat yang sama. Oleh karena itu, Su Yingxia langsung mengerahkan seluruh energi di tubuhnya dan berusaha menghadapi lawan tanpa syarat. Tapi tepat ketika dia selesai memusatkan energinya dan hendak mengambil tindakan. Tiba-tiba, sesosok tubuh tiba-tiba melompat keluar dari belakangnya, dan kemudian dia melihat sosok itu langsung menghalangi tubuhnya dalam sekejap mata, dengan paksa menahan serangan naga api yang ganas itu untuk dirinya sendiri. Nyonya, Scar terlambat menyelamatkan saya, mohon maafkan saya. Siapa lagi selain Scar? Armor emasnya menahan api, tapi suhu super tinggi langsung mengubah seluruh armor menjadi merah. Scar sangat bodoh, baju besi emas membuatnya hampir kebal dan tak terkalahkan sampai batas tertentu. Tapi secara keseluruhan, benda ini tidak bisa menahan api. Su Yingxia tampak cemas dan marah. Tentu saja dia marah atas kecerobohan pria ini, tapi dia juga cemas karena dia mengorbankan nyawanya untuk menyelamatkan dirinya sendiri, tapi keselamatannya sendiri. Nyonya, tinggalkan aku sendiri. Aku akan mati, pukul dia. Scar tahu bahwa Su Yingxia mengkhawatirkannya, jadi dia mengertakkan gigi dan menahan rasa sakit, berteriak kepada Su Yingxia. Melihat mata Scar, Su Yingxia juga tiba-tiba terbangun. Ya, dia tidak bisa terpengaruh oleh emosinya, yang terpenting saat ini adalah menyerang monster naga itu. Jika tidak, perilaku pribadi Scar tidak akan ada artinya dan akan hilang. Memikirkan hal ini, Su Yingxia tidak ragu-ragu, dia langsung menggunakan seluruh kekuatannya, mengarahkan ke naga batu aneh itu, dan menyerang secara tiba-tiba. Ledakan. Gelombang energi besar meledak langsung dari tangan Su Yingxia. Bekas luka hampir tercekik karena rasa sakit, meskipun Han Sanqian telah menyuntikkan banyak energi ke dalam baju besi emas terlebih dahulu, dengan tujuan agar baju besi emas itu hendak mengenai wajah hakim dan orang lain. Namun energi tersebut hanya dapat dikonsumsi secara internal oleh orang setingkat hakim. Pertarungan sebelumnya sendiri telah menyebabkan energi ini hampir hilang. Sekarang, menghadapi serangan monster naga, yang levelnya tidak diketahui, bagaimana dia bisa bertahan. Bentak. Armor emasnya hancur karena suhu tinggi, dan serangan Su Yingxia juga mencapai tempat di mana naga aneh itu berada. Bab 4476 Harimau dan Phoenix. Ledakan. Serangan yang sangat kuat itu tajam dan tajam, membawa kekuatan penghancur dan meledak secara tiba-tiba. Kali ini, Su Yingxia mengumpulkan hampir seluruh kekuatannya dan memukul naga batu aneh itu dengan sempurna dan kuat. Su Yingxia hampir menghabiskan seluruh kekuatannya dan terjatuh ke tanah, tetapi matanya yang indah menatap naga batu yang aneh itu. Tentu saja, dia ingin tahu apakah tindakannya berpengaruh. Ledakan. Kembang api di sana belum hilang, tapi di sini, Scar, di bawah serangan naga api, telah terbakar abis menjadi kepiting berbulu merah, mundur saat naga api menghilang. Saat dia tiba-tiba jatuh ke tanah, bekas lukanya hampir tertutup asap. Su Yingxia begitu dekat sehingga dia bahkan bisa mencium aroma daging dan pasta di dalam baju besinya. Tidak banyak perlindungan energi yang ditinggalkan oleh Han Sanqian, namun untungnya kekuatannya cukup murni. Meski bisa mencegah Scar mati, bukan berarti Scar akan menjadi lebih baik. Di bawah suhu yang sangat tinggi, dia tahu betul bahwa kulit di sekujur tubuhnya telah terbakar hingga hampir tidak ada bagian yang utuh. Rasa sakit yang parah membuatnya hampir pingsan, tetapi pria itu masih mengertakkan gigi dan dengan enggan bertahan. Dia tidak bisa pingsan, setidaknya tanpa melihat keselamatan Su Yingxia. Ledakan. Hampir di saat yang bersamaan, kepala naga yang dipukul Su Yingxia meledak lagi. Di dalam asap, batu beterbangan dengan liar. Rupanya keran tersebut pecah berkeping-keping. Nyonya, itu. Orang itu hancur berkeping-keping.
Seseorang berseru kaget. Mata Su Yingxia tiba-tiba menunjukkan secercah cahaya. Tentunya, setelah bekerja keras, sungguh memuaskan melihat hasil seperti itu. Mengaum. Dan hampir di saat yang bersamaan, raungan marah datang dari naga aneh itu. Semut, semut, semut. Dia meraung dengan liar, dan dia tidak tahu apakah tubuhnya tersentak ke kiri dan ke kanan karena ledakan, atau apakah dia sedang menggerakkan tubuhnya dengan marah. Setiap dia bergerak, tanah juga bergerak dengan liar. Kamu pantas mati, kamu tidak bisa dimaafkan, aku akan membunuhmu. Begitu kata-kata itu jatuh, tanah berguncang, tetapi patung batu tanpa kepala naga itu sepertinya tidak terpengaruh sama sekali, dan tubuhnya tiba-tiba bergerak. Dalam sekejap, seekor harimau putih bergegas keluar tepat di depan Su Yingxia, menyerbu ke arahnya dengan ganas. Ledakan. Setelah itu, lampu merah tiba-tiba muncul dari leher patung batu yang patah itu, langsung mengarah ke langit. Ketika mencapai udara, lampu merah mewarnai area sekitarnya menjadi merah dan membentuk nebula besar yang berputar di tengahnya. Nebula itu mengalir, dan benda emas perlahan muncul. Panggilan. Lambat laun, ia menampakkan wujud aslinya, seekor burung raksasa yang agung, perlahan muncul di atas panggung. Seluruh tubuhnya dilapisi emas dan api ada di mana-mana. Mengaum. Setelah itu, ia mengangkat kepalanya dan mengeluarkan suara gemuruh yang merobek langit. Meski hanya bayangan ilusi, namun tetap memberikan kekuatan yang dahsyat dan aura yang mulia dan tak terjangkau. Detik berikutnya, setelah ia selesai menangis di langit, ia mengepakkan kedua sayapnya yang besar dan terbang ke bawah, langsung menuju ke arah Su Yingxia. Apa yang kamu lakukan berdiri diam? Melindungi istriku, teriak Scar sambil buru-buru berusaha bangkit, berusaha membela Su Yingxia dari serangan itu. Yang lain dengan cepat sadar, dan terlepas dari apa yang terjadi, mereka buru-buru bergegas menuju Su Yingxia sebagai sebuah tim. Ada yang membidik harimau yang menyerang, ada pula yang berusaha menyerang burung raksasa yang mendekat, singkatnya tujuannya sama. Su Yingxia tidak peduli dengan kelelahan di tubuhnya saat ini, dia tahu lebih baik dari siapapun tentang bahaya situasinya saat ini. Dia berdiri dan menggunakan kekuatannya langsung di tangannya, tetapi ketika dia melihat ke belakang, dia melihat bahwa harimau dan burung raksasa itu berada pada jarak yang hampir sama darinya, dan untuk sesaat dia tidak tahu harus menyerang yang mana. Tapi dia tahu betul bahwa tidak peduli yang mana yang dia pukul, tergantung pada serangan lawan, salah satu dari mereka mungkin lolos dan menyebabkan kerusakan besar padanya. Namun, dia benar-benar tidak mampu mengalahkan 4 tangan dengan 2 kepalan tangan. Sambil ragu-ragu, Su Yingxia mendengar teriakan keras, "Nyonya, serahkan harimau ini padaku." Begitu dia selesai berbicara, dia melihat seorang pria berbaju besi merah dengan cahaya keemasan melewatinya, dan kemudian tiba-tiba bergegas menuju harimau yang menyerang. Su Yingxia jelas terkejut, dia tidak pernah menyangka Scar akan berdiri saat ini. Saya tidak pernah menyangka orang ini akan lebih tangguh dari harimau, jadi dia langsung memukul harimau itu. Namun, dia tidak punya waktu untuk berpikir terlalu banyak, jadi dia menggunakan kekuatannya untuk menyerang burung raksasa itu. Bab 4477 Anda tidak bisa. Ledakan. 1 orang, 1 burung. 1 orang dan 1 harimau. Bertarung pada saat yang sama dan masing-masing sendirian. Namun situasi pertempuran di kedua belah pihak ternyata konsisten. Tragis. Tak perlu dikatakan lagi, Su Yingxia tidak perlu banyak bicara, dia sudah terluka dan baru saja mencoba yang terbaik untuk menyerang dengan seluruh kekuatannya, tapi sekarang dia harus memaksakan dirinya untuk berduel dengan burung raksasa itu. Yang paling tragis adalah Scar. Terus terang, orang ini tidak berbeda dengan orang setengah mati. Namun kemauannya yang super kuat dan tubuhnya yang kuat dan istimewa memungkinkannya untuk tetap meledak dengan momentum dan tindakan yang hampir mendekati kematian bahkan dalam situasi yang begitu menyedihkan. Meskipun armornya yang telah membara dan kemudian mendingin tetapi telah kehilangan beberapa warna membuatnya terlihat sangat malu, tubuhnya yang pendek dan kuat masih tetap tak terkalahkan. Saat dia bertabrakan dengan harimau itu, terdengar suara gedebuk yang mengejutkan. Harimau itu kesakitan dan jelas menghentikan serangannya. Sepasang mata harimau mendongak dengan marah, lalu menundukkan kepalanya. Ledakan. Bekas luka parabola juga menghantam tanah dengan keras, dan seteguk darah muncrat. Melihat situasi tersebut, harimau itu berbalik dan memandang Su Yingxia yang sedang bertarung sengit dengan burung raksasa itu, ia membungkuk sedikit dan hendak menyerang Su Yingxia. Namun hampir saat hendak berangkat, tiba-tiba sesosok tubuh kecil menghalangi jalannya. Mata harimau itu tiba-tiba membeku, jelas dia tidak menyangka kemunculan pihak lain. Ada apa, harimau kecil? Aku masih hidup, jadi kamu ingin mencari cinta baru. Tubuh Scar bergetar, darah hampir membasahi sebagian besar armor,
dan seluruh wajahnya menjadi sedikit pucat karena kehilangan banyak darah. Tapi orang ini berbicara dengan nada tegas, dan matanya penuh haus darah dan tekad, tanpa sedikit pun rasa takut. Harimau itu meliriknya dengan sedikit terkejut, tetapi detik berikutnya, matanya penuh dengan rasa jijik dan niat membunuh. Untuk itu, ia tentu saja tidak menganggap serius Scar. Target sebenarnya jelas adalah Su Yingxia yang lebih mampu, dan jelas bukan pria kecil yang mengandalkan kekerasan untuk mencoba menghentikannya. Mengaum. Harimau itu meraung, dan detik berikutnya, ia berlari langsung menuju Scar. Karena semut jahil ini ingin mati, tentu tidak segan-segan mengirimkannya. Ini adalah kekuatan rajanya, yang tidak dapat dinodai oleh siapapun. Datang. Melihat harimau yang menyerangnya lagi, Scar tidak menunjukkan rasa takut sama sekali. Dia menginjakkan kakinya ke tanah, mengumpulkan kekuatannya, dan memukul harimau itu juga. Tingkat kultivasinya tidak tinggi, dan tombak tuannya tidak terlalu bagus, dia hanya mengetahui 3 gerakan, dan dia tidak memiliki energi ekstra untuk menggunakannya. Oleh karena itu, menghadapi harimau raksasa, satu-satunya pilihannya adalah bertarung langsung. Gunakan tubuh biasa untuk melawannya di duel terakhir. Ledakan. Hampir tanpa kecelakaan apapun, tubuh Scar terbang keluar lagi. Kemudian ia mendarat beberapa meter jauhnya dan menghantam tanah dengan keras. Darah masih muncrat dari mulutnya, dan gerakannya untuk berdiri menjadi sangat lambat, bahkan dia terus gemetar sambil mengangkat tubuhnya dengan tangannya. Membunuh. Saudara-saudaranya pun tiba tepat waktu dan segera melancarkan serangan terhadap harimau dan burung raksasa tersebut. Namun sayang burung raksasa tersebut masih ditahan oleh Su Yingxia, sehingga para prajurit dapat bertahan dalam waktu singkat dan menyelesaikan serangan pelecehan pada saat yang bersamaan. Sisi harimau itu benar-benar berbeda, dia hampir tidak sempat bertemu dengannya, saat dia mengayunkan tubuhnya, belasan tentara yang mengelilinginya langsung tersapu. Untuk sementara waktu, dia tewas, terluka, dan efektivitas tempurnya hampir hilang seketika. Mengaum. Harimau itu mengaum dengan liar, seolah-olah menyatakan kemampuannya dan memamerkan kemampuannya. Kemudian, matanya yang haus darah sekali lagi menatap Su Yingxia, yang sedang melawan burung raksasa itu. Jelas baginya bahwa pertempuran ini harus berakhir. Ia berjalan sedikit, lalu membungkukkan badannya, seperti kucing yang menatap mangsanya, dan mencoba menyerang lagi. Dada. Ada suara kecil lainnya. Harimau itu menoleh ke belakang sedikit, memandangi sosok yang terlatih-tatih bahkan bisa saja terjatuh sewaktu-waktu, penuh keraguan. Scar tidak berbicara, dan dia tidak memiliki kekuatan untuk berbicara, tetapi dia menggunakan gerakan untuk bersumpah meremehkannya. Dia mengangkat sedikit tangan kanannya, mengulurkan ibu jarinya, lalu memutarnya sehingga ibu jarinya menghadap ke bawah. Mengaum. Pada saat ini, harimau itu benar-benar marah, dengan cahaya putih dingin memancar dari tubuhnya, dan kemarahan yang mengerikan di matanya. Bab 4478 Semut Makan Gajah. Awalnya sudah sangat marah ketika diblokir berulang kali. Tapi melihat Scar begitu gigih membuatku merasa kasihan. Namun, rasa kasihan itu hilang sama sekali. Karena makhluk kecil ini berani menghina dan memprovokasi dirinya seperti ini. Ia sangat ingin dia mati. Itu merugikannya. Wow. Tiba-tiba ia berakselerasi dan menerkam langsung ke Scar. Melihat sosok itu, Scar tidak bergerak kali ini. Dia tidak punya kekuatan untuk bergerak sama sekali, dia kelelahan. Dia tidak bisa bergerak. Dia memblokir beberapa kali berturut-turut. Bahkan jika dia dilindungi oleh baju besi emas, tanpa perlindungan nyata yang disuntikkan oleh Han San Qian, dia tetap tidak lebih dari benteng besi. Oleh karena itu, dia sudah terluka. Setelah beberapa kali hantaman kekuatan aneh berturut-turut, sangat berat, mampu berdiri sudah menjadi batas terbesarnya. Pemimpin, meskipun kita sudah lama tidak saling kenal, kamu meninggalkan kesan mendalam padaku sejak pertama kali kita bertemu. Setelah itu, kamu tidak hanya menyelamatkan hidupku, tapi juga nyawa semua orang. Ini memberimu perasaan mencapai puncak. Meski aku sangat ingin menjaga perasaan senang ini sampai akhir, tapi Tuhan tidak memberiku kesempatan ini. Namun, itu sudah cukup. Layak bagiku untuk merasakan perasaan senang ini. Kamu melakukan ini demi kakakmu. Saudaraku, aku bisa memberikan segalanya untukmu hari ini. Tidak ada yang bisa menyakiti nyonya di depanku, kecuali Scar mati dalam pertempuran hari ini. Kalimat bekas luka akan mati dalam pertempuran, penuh dengan momentum. Menggetarkan hati. Di saat yang sama, harimau itu juga bergegas mendekat. Bekas luka. Di udara, Su Yingxia berbalik dan melihat dengan cemas. Saudara laki-laki. Bawahan itu juga berteriak dengan sedih. Saat tubuh harimau itu jatuh, Scar roboh. Untuk sesaat, tidak ada jawaban. Bentak.
Namun harimau itu tidak berniat berhenti di situ, ia sedikit mengangkat kaki kanannya dan menginjak dada Scar dengan kuat. Sama seperti Raja Binatang, dia memamerkan keagungannya setelah membunuh mangsanya. Brengsek, Su Yingxia tidak tahan lagi. Meski Scar baru saja bergabung dengan mereka, Su Yingxia juga melihat kerja keras Scar. Beberapa persahabatan mungkin tidak ditentukan oleh waktu, tetapi di antara kesulitan. Ledakan. Tubuh Su Yingxia tiba-tiba meledak dengan energi putih yang kuat. Burung raksasa yang hampir berimbang dengannya tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan pusat gravitasinya karena pengaruh udara putih, dan terlempar beberapa meter di tempat. Dan Su Yingxia hampir memanfaatkan kesempatan ini untuk menyelam langsung dan membunuh harimau tersebut. Mengaum. Merasa Su Yingxia akan datang untuk membunuhnya, harimau itu menjadi sangat marah sesaat. Raungan, seperti pernyataan perang dan ancaman. Mereka yang menyakiti kita, aku ingin kamu mati. Su Yingxia meraung marah, dan pedang di tangannya sekuat pelangi. Udara putih yang mengepul juga menyelimuti pedang itu dalam sekejap. Nyonya sepertinya sudah berubah. Nyonya, kekuatan bertarung yang kuat tiba-tiba muncul. Sekelompok bawahan tiba-tiba menyadari bahwa Su Yingxia benar-benar berbeda dari sebelumnya. Dia memancarkan energi yang sangat menakutkan dan aura pembunuh yang mengerikan. Cegah Buddha turun ke bumi. Terlebih lagi, dia masih seorang dewi yang marah. Harimau itu tidak takut sama sekali. Hadapi kesibukan. Satu orang dan satu harimau, bertemu lagi. Ledakan. Tak lama kemudian, keduanya saling berhadapan. Segera, hembusan udara meledak di tempat. Seperti semburan sinar matahari yang tiba-tiba atau serangan mendadak di siang hari, cahaya putih besar itu tersulut sepenuhnya oleh ledakan tersebut, hampir membutakan semua orang yang hadir. Su Yingxia, kamu sangat kejam. Awalnya aku ingin menyerap energimu, tapi aku tidak menyangka. Jika aku pergi, aku benar-benar akan kehilangan rumah nenekku. Dalam cahaya putih, Su Yingxia, yang membawa niat membunuh, tiba-tiba merasakan sebuah suara tiba-tiba muncul di benaknya. Agak seperti suara aneh dari surga. Namun, suara itu sangat ilusi, seolah-olah itu hanyalah ilusi dari awal hingga akhir. Wow! Detik berikutnya, cahaya putih yang sangat kuat menghilang seketika. Segalanya kembali tenang, seolah-olah tidak terjadi apa-apa tadi. Setelah cahaya putih menghilang, penglihatan semua orang mulai pulih perlahan. Melihat sekeliling, Su Yingxia menikam dahi harimau itu dengan pedangnya, membentuk konfrontasi dengan lingkaran cahaya di tubuhnya. Su Yingxia dan Tiger saling memandang dari jarak dekat. Bentak. Dengan suara yang aneh, lingkaran cahaya samar pada harimau itu tiba-tiba menghilang, dan pedang itu langsung tenggelam ke kepalanya tanpa halangan apapun. Bab 4479, Su Yingxia mengamuk. Aduh. Mata pembunuh harimau itu menunjukkan kepanikan dan kebingungan. Mengerti mengapa Su Yingxia, yang berada di akhir kekuatannya beberapa detik yang lalu, tiba-tiba meledak dalam waktu sesingkat itu dan menjadi begitu kuat. Satu gerakan saja. Kemudian dia langsung menusuk kepalanya sepenuhnya. Saat suara ratapan terdengar, harimau itu tidak lagi memiliki keagungan sebelumnya, kepalanya sedikit miring, dan ia benar-benar meninggalkan dunia ini dalam keputusasaan dan keengganan. Setelah itu, tubuhnya langsung berubah menjadi titik cahaya, dan musnah seluruhnya setelah ledakan. Nyonya, Anda sangat kuat. Setelah kerumunan itu diam di sana entah sampai kapan, detik berikutnya, seseorang berteriak kegirangan. Dan saat dia berteriak, orang lain di antara kerumunan itu dengan cepat bereaksi. Mereka menari dan mengikuti karnaval yang lengkap. Wanita, wanita, wanita. Semua orang berteriak keras, seolah-olah mereka sedang bersorak untuk Su Yingxia, atau bersorak untuk mereka sendiri. Untuk sesaat, teriakannya terdengar nyaring. Su Yingxia tidak merasakan kegembiraan sama sekali, dan hanya ada rasa dingin dan kemarahan yang kejam di matanya. Dia langsung mencabut pedangnya, lalu menatap ke arah Scar yang tergeletak di tanah. Saat dia hendak menurunkan tubuhnya, di belakangnya, burung raksasa yang terbang di udara bergegas mendekat setelah menenangkan diri. Pengadilan kematian. Su Yingxia, yang sudah mengkhawatirkan hidup dan mati Scar, menghadapi serangan putus asa burung raksasa itu lagi. Dia tidak punya kesabaran lagi, jadi dia segera mengambil tindakan dan membunuh burung raksasa itu dengan satu pedang. Burung raksasa itu mengepakkan sayapnya dengan liar, dan angin super kencang langsung menerpa Su Yingxia. Ekspresi Su Yingxia dingin dan dia tidak takut sama sekali. Apakah menurutmu gerakan yang kamu lakukan sebelumnya masih berpengaruh padaku? Siapapun yang menghalangi jalanku akan mati. Begitu dia selesai berbicara, dia langsung mengangkat pedangnya. Sikat. Detik berikutnya, Su Yingxia seperti manusia dan pedang. Sosok itu melintas, dan Su Yingxia langsung menembus tubuh burung raksasa itu.
Saya pernah melihatnya. Burung raksasa itu stagnan. Setelah itu, pedang itu berbunyi, dengan sedikit suara mendengung dan sedikit getaran. Dan burung raksasa itu meledak dengan keras, berubah menjadi berkeping-keping seperti harimau putih, dan akhirnya lenyap sama sekali. Wow, sorakan yang lebih besar terdengar dari kerumunan. Namun Su Yingxia masih belum berniat untuk tinggal. Dia melirik ke arah Scar lagi dan berkata dengan dingin, bekas luka akan diurus olehmu. Apakah Scar mati atau tidak, siapapun yang menyakiti aliansi misterius kita harus mati. Detik berikutnya, Su Yingxia diselimuti warna putih dan meledak lagi, lalu dia langsung membunuh patung batu itu. Wow, Su Yingxia sangat cepat, seperti roket putih. Patung batu tersebut tidak mengeluarkan suara atau gerakan sama sekali, sepertinya setelah kehilangan harimau dan burung raksasa satu demi satu, vitalitasnya pun ikut rusak. Dia tidak hanya kehilangan kesombongan yang dia miliki sebelumnya, tetapi sekarang dia bahkan tidak mengerang kesakitan. Tampaknya itu hanyalah patung batu sederhana. Ledakan. Sungguh. Gelombang serangan pertama yang menyertai serangan Su Yingxia berhasil, dan patung batu itu meledak sebagai tanggapannya. Dari badan hingga lehernya langsung berubah menjadi bubuk. Tiba-tiba, hanya tubuh telanjang dari patung batu megah yang tersisa berdiri di sana. Layu dan sunyi. Dihancurkan. Su Yingxia berhenti sebentar di udara, lalu berteriak dengan suara dingin, apa? Bukankah tadi itu keren? Apakah kamu berpura-pura mati sekarang? Wow. Suara membosankan datang dari patung batu itu. Setelah bergumam beberapa saat, dia berkata sedikit, sialan, aku membiarkanmu menghancurkan patung yang begitu indah untukku. Semut, kamu sangat tampan, apa kamu tidak tahu bagaimana menghargai hal-hal yang indah? Patung batu seperti milikmu indah. Su Yingxia berteriak dingin. Tentu saja, bukankah menurutmu itu adalah hal yang paling menakjubkan di dunia? Tapi itu tidak penting lagi, karena kamu telah menghancurkannya sepenuhnya. Ini akan menyedihkan, dan aku akan marah. Kata, marah, yang diucapkannya sangat serius, tiba-tiba patung batu itu pun pecah, dan tanah mulai bergetar, seolah-olah ada sesuatu yang akan muncul dari dalam tanah. Bab 4480 Naga Tersembunyi. Semuanya, hati-hati. Di ujung lain kerumunan, tentara membantu Scar berdiri. Pada saat yang sama, seseorang berteriak begitu keras, dan kemudian semua orang perlahan-lahan mengungsi menuju tempat aman di tengah guncangan gempa yang dahsyat. Namun meski begitu, gempa yang kuat masih membuat rombongan mereka sedikit goyah. Di sisi Su Yingxia, Zenqi juga berkumpul dengan liar saat ini, menatap tanah dengan mata penuh semangat. Jika terjadi sesuatu, pedang panjang di tangannya akan langsung jatuh. Mengaum. Tiba-tiba, makhluk besar meraung dan terbang keluar dari tanah. Tiba-tiba kapur mengepul dan debu menyebar. Namun semua orang tidak sempat memperdulikan hal ini, karena ukuran benda besar itu sudah langsung menarik perhatian semua orang. Begitu besar. Beberapa orang hanya bisa menghela nafas. Memang besar. Meski saat ini hanya separuh tubuhnya yang terekspos, namun hanya separuh tubuhnya yang cukup untuk menutupi langit dan matahari. Semua orang dikelilingi oleh kegelapan, dan semua cahaya terhalang oleh benda raksasa ini. Setelah menatap monster itu lagi, sekelompok orang menemukan bahwa monster di depan mereka tidak lain adalah naga raksasa berwarna biru abu-abu. Saya tidak mengatakan bahwa saya pasti pernah melihat naga sebelumnya, tetapi orang-orang di dunia Bafang pasti mengetahuinya. Terutama Su Yingxia. Karena Linlong, dia sangat akrab dengan naga. Namun, bahkan dia tidak bereaksi sama sekali untuk beberapa saat. Bukan karena hal lain, tapi hanya karena tubuh pria ini terlalu besar. Itu sangat keterlaluan sehingga saya tidak menyadarinya untuk beberapa saat. Lagi pula, cakar naga orang ini saja mungkin sebesar 5 gajah, dan tubuh naganya setebal 4 atau 5 lapangan sepak bola. Tubuhnya hanya setengah berada di udara, hanya meringkuk setengah lingkaran, tapi hampir menempati setidaknya seperempat dari seluruh kota bawah tanah. Saking besarnya hingga terasa aneh, tapi juga begitu besar hingga menakutkan. Dia mengangkat kepalanya sedikit, seolah merasakan kelegaan yang dibawa oleh angin di wajahnya. Detik berikutnya, matanya tiba-tiba melotot, dan aura pembunuh langsung keluar dari matanya. Ekor naga di belakang tubuhnya juga terangkat, namun berbeda dengan ledakan tubuh naga, ekor naga tersebut jelas sangat merusak. Dengan sapuan yang liar, lubang di tanah semakin membesar, dan semakin banyak rumah yang roboh akibat terhantam dan terguncang oleh tanah. Sementara semua orang buru-buru lari menyelamatkan diri, bahkan Su Yingxia harus terbang lebih tinggi di udara agar tidak terluka oleh bebatuan. Tubuh naga besar itu berayun seperti ular di udara, bergerak perlahan. Su Yingxia baru saja terbang ke udara dan sebelum dia bisa menstabilkan sosoknya, detik berikutnya, kepala naga besar itu muncul kurang dari 10 meter di depannya.
Semut. Hanya 2 kata, nadanya tidak berat. Namun meski begitu, nafas yang keluar dari mulutnya masih begitu kuat hingga membuat Su Yingxia sedikit mundur. Di bawah perlindungan energi sejatinya, dia berhasil berdiri tegak. Namun, Su Yingxia sama sekali tidak takut, dan berkata dengan dingin, saya pikir itu sejenis monster, tapi ternyata itu adalah naga iblis. Aku adalah naga tersembunyi. Takdir dari surga, tubuh dari bumi. Hidden Dragon berteriak dingin, sepertinya tidak puas dengan kata-kata Su Yingxia. Maaf, saya belum pernah mendengarnya, dan saya juga tidak tertarik, kata Su Yingxia dingin. Kurang ajar, semut, meskipun kamu telah bekerja sangat keras, kamu tetaplah seekor semut. Di hadapanku, kamu hanya bisa merendahkan diri, mengerti? Saat Zhang Long selesai berbicara, sebuah tekanan datang langsung ke wajahnya. Su Yingxia dapat dengan jelas merasakan kekuatan mengerikan dari pria ini, dan napasnya menjadi sedikit sulit karena tekanan tersebut. Dia memaksakan dirinya untuk bersorak dan menatap Zhang Long dengan dingin, kamu ingin aku merendahkan diri? Bagus. Pertama tanyakan tentang pedang di tanganku. Apa kamu benar-benar berpikir dengan menghancurkan tubuh macan Phoenixku, kamu akan punya modal untuk melawanku? Hanya saja kamu menghancurkan patungku, itu omong kosong. Sekarang, kekuatan suciku telah turun kepadaku, meninggalkanmu hanya dengan pukulan yang tak ada habisnya, namun kamu masih berani mengucapkan kata-kata arogan seperti itu. Lihat aku hari ini, aku memotong tulang punggungmu, mencabut kulit dan darahmu, serta mencabut otot dan tulangmu. Inilah yang pantas kamu terima karena menyinggung perasaanku, Long Wei. Naga tersembunyi meraung dengan marah, dan kemudian, kekuatan naga itu dilepaskan ke seluruh tubuh naga. Dalam sekejap, udara di seluruh ruang tampak mengembun dalam sekejap. Su Yingxia terlalu malas untuk berbicara omong kosong dengannya, karena marah, dia mengangkat pedangnya dan maju. Sikat.